Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadliana, NIM 1731452011088. Jadi adapun kesempatan kali ini saya membuat video presentasi materi bioteknologi yang mencakup fermentasi, DNA rekombinan, dan PCR sebagai tugas pengganti final saya. Adapun materi pertama yaitu fermentasi. Fermentasi merupakan teknik pengolahan bahan makanan dari bahan pokok menjadi bahan siap saji atau produk jadi menggunakan bantuan mikroorganisme. Adapun pemanfaatan fermentasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu salah satunya fermentasi dalam pembuatan roti dengan menggunakan bantuan yeast atau ragi yaitu yang berperan dalam pembuatan roti yaitu jamur Saccharomyces cerevisiae yang akan mengubah glukosa menjadi CO2 dan alkohol sehingga menyebabkan roti menjadi mengembang. Adapun proses fermentasi dalam pembuatan roti yaitu di mana gula yaitu C6H12O6 yang sebagai media pertumbuhan bakteri dalam keadaan media pertumbuhan yeast dalam keadaan anaerob ini akan menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 serta alkohol. Kemudian gas karbon dioksida atau CO2 ini akan terperangkat ke dalam jaringan gluten yang terdapat pada adonan. Jaringan gluten ini akan mencegah CO2 yang sudah masuk ke dalam adonan untuk keluar kembali sehingga menyebabkan adonan mengembang. Sedangkan adapun alkohol dia berfungsi untuk memberikan flavor dan rasa pada roti. Adapun materi selanjutnya yaitu mengenai DNA rekombinan. Jadi DNA rekombinan itu sendiri merupakan teknik yang digunakan dalam rekayasa genetik yang melibatkan identifikasi, isolasi, dan penyisipan gen yang diinginkan ke dalam vektor plasmid atau bakteriofag untuk membentuk molekul DNA rekombinan dan produksi sejumlah besar fragmen gen atau produk yang dikodekan oleh gen itu. Adapun langkah-langkah dalam DNA rekombinasi yaitu pertama-tama yaitu mengidentifikasi dan mengisolasi gen atau fragmen DNA yang akan dikloning. Selanjutnya penyisipan gen terisolasi ini ke dalam vektor yang sesuai. Kemudian pengenalan vektor ke dalam organisme atau sel yang cocok yang disebut inang. Selanjutnya pemilihan sel inang yang akan ditransformasi. Kemudian penggandaan atau ekspresi gen pengenalan inang. Adapun tujuan DNA rekombinan yaitu untuk menghasilkan produk dengan gen yang diinginkan dengan melibatkan enzim restriksi untuk memotong gen dan enzim ligase untuk penyambungan gen dengan plasmid bakteri. Terus adapun manfaat DNA rekombinan yaitu salah satunya pembuatan insulin, di mana kita ketahui insulin ini dapat menyembuhkan penyakit diabetes karena insulin dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Insulin ini diproduksi menggunakan metode DNA rekombinan dengan bakteri Escherichia coli sebagai inangnya. Kenapa digunakan bakteri Escherichia coli sebagai inang dalam pembuatan insulin yaitu karena bakteri Escherichia coli memiliki rentang umur yang pendek, jumlah generasi yang banyak, susunan genetik bakteri lebih mudah dimodifikasi dengan ekspresi gen, menghasilkan produk yang hampir sama dengan insulin yang dihasilkan oleh rekresi beta pankreas dan produksinya juga lebih ekonomis. Jadi itulah hal-hal yang menjadi pertimbangan kenapa digunakan bakteri Escherichia coli sebagai inang dalam pembuatan insulin.
Selanjutnya adapun tahapan dalam pembuatan insulin, yaitu pertama-tama plasmid diisolasi dari bakteri Escherichia coli yang sebagai inangnya. Kemudian di dalam plasmid ini akan disisipkan gen insulin gen insulin dengan bantuan enzim ligase untuk merekatkan atau menyambungkan antara gen dengan plasmid pada bakteri Escherichia coli. Kemudian plasmid yang telah mengandung gen insulin ini disisipkan kembali ke dalam tubuh bakteri Escherichia coli. Selanjutnya bakteri Escherichia coli dengan plasmid DNA rekombinan yang di dalamnya diinokulasi ke dalam media pertumbuhan untuk dikembangbiakan sehingga menghasilkan insulin. Kemudian insulin ini akan terlebih dahulu dipurifikasi dan dikemas ke dalam vial dan selanjutnya dipasarkan. Materi selanjutnya itu PCR atau polymerase chain receptor. Tentunya istilah PCR ini sudah tidak asing lagi, di mana dalam situasi pandemi COVID-19 ini sering dikenal istilah PCR, yaitu suatu tes untuk mendeteksi adanya virus corona atau tidak di dalam tubuh. Jadi adapun PCR itu sendiri merupakan teknologi polimerase chain receptor yang digunakan dalam metode pemeriksaan swab test atau tes swab. Dengan teknologi ini memiliki kemampuan untuk menganalisis DNA atau RNA virus meski jumlah sampelnya terbatas. Selain PCR dikenal juga yang namanya rapid test atau tes rapid, yaitu suatu metode screening awal untuk mendeteksi adanya antibodi, yaitu IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus, yaitu virus corona. Antibodi ini akan dibentuk oleh tubuh bila ada terpapar virus corona ataupun virus lainnya. Selanjutnya swab test yaitu suatu pemeriksaan medis untuk mengetahui adanya virus corona di dalam tubuh. Uji ini dilakukan dengan mengambil sampel lendir yang terdapat dalam saluran pernafasan bagian atas, yaitu misalnya hidung dan tenggorokan. Jadi, adapun perbedaan antara rapid test dan tes swab itu sendiri dari jenis sampel yang digunakan, di mana rapid test ini dia menggunakan sampel darah, sedangkan swab test dia menggunakan sampel lendir yang diambil dari saluran nafas bagian atas, yaitu hidung maupun tenggorokan. Kenapa diambil sampel dari saluran nafas bagian atas? Karena dua area tersebut merupakan tempat virus menggandakan diri. Selanjutnya waktu hasil pemeriksaan, di mana rapid test itu dia hanya membutuhkan waktu 10-15 menit untuk mendeteksi adanya antibodi di dalam tubuh, adanya antibodi yang diproduksi untuk melawan virus. Sedangkan tes swab itu sendiri atau PCR swab itu membutuhkan waktu yang relatif lebih lama, yaitu beberapa jam atau hingga beberapa hari untuk menunjukkan hasilnya. Terus selanjutnya adapun kelebihan rapid test, yaitu dia memang mudah dan cepat. Kemudian cara ini digunakan untuk mendata orang-orang yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan dengan cepat. Sedangkan kekurangan rapid test ini dia digunakan untuk menguji ada atau tidaknya virus dalam tubuh, namun tidak bisa digunakan langsung untuk mendiagnosis pasti COVID-19. Jadi PCR sendiri itu dia hanya untuk men-screening atau untuk memilih orang-orang yang membutuhkan tes berkelanjutan, yaitu di mana tes selanjutnya itu ada PCR swab, di mana PCR swab ini dia memiliki
kekurangan yaitu dia lebih rumit, prosesnya itu lebih rumit dibandingkan dibandingkan dengan rapid test dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Tetapi keuntungan dari tes swab ini sendiri, dia bisa mendeteksi adanya virus corona dalam tubuh seseorang, walaupun jumlah sampelnya terbatas, dengan cara menggandangkan DNA virus sehingga mudah terdeteksi. Terus adapun cara pengambilan sampel untuk rapid test, yaitu pertama-tama di mana tenaga medis akan membersihkan area pengambilan darah dengan cairan antiseptik untuk membunuh kuman dan mencegah terjadinya infeksi. Kemudian lengan atas akan diikat dengan turniket dengan turniket atau perban elastis agar aliran darah dapat berkumpul dan pembuluh darah vena lebih mudah ditemukan. Setelah vena ditemukan, darah akan diambil dengan menyuntikkan jarum steril ke pembuluh darah, kemudian dimasukkan ke dalam tabung khusus Selanjutnya, ketika jumlah darah sudah cukup, jarum akan dilepas dan bagian yang disuntikkan ke dalam penutup tabung tersebut akan diperban. Selanjutnya, proses pengambilan sampel swab test bagian hidung terbagi dua, yaitu untuk hidung dan tenggorokan. Jadi untuk hidung itu sendiri, di mana pasien akan diminta untuk meniup napas melalui hidung guna memastikan tidak adanya sumbatan. Kemudian pasien akan diminta sedikit mendongak. Selanjutnya alat swab yang berbentuk katembat dengan tangkai panjang akan dimasukkan ke dalam lubang hidung pasien hingga mencapai bagian belakang hidung. Selanjutnya, dokter akan mengambil sampel dengan cara menyapukan dan memutar alat swab tersebut selama beberapa detik. Adapun prosedur swab tes corona lewat tenggorokan, yaitu pasien akan diminta untuk membuka mulut lebar-lebar, kemudian dokter akan memasukkan alat swab ke mulut pasien hingga mencapai bagian belakang tenggorokan. Swab tidak boleh menyentuh lidah. Dokter akan mengambil sampel dengan menyapukan dan memutar alat swab tersebut selama beberapa detik. Setelah selesai, alat swab akan dimasukkan ke dalam tabung khusus dan dikirim ke laboratorium untuk dilakukan PCR. Adapun untuk rapid test, jika hasilnya positif, maka pasien akan melanjutkan untuk pemeriksaan selanjutnya, yaitu PCR, untuk memastikan lebih lanjut ada tidaknya virus corona dalam tubuh. Jika hasilnya negatif, rapid test dapat diulang sekali lagi 7-10 hari. Sedangkan swab test, jika hasilnya positif, yaitu berarti seseorang atau pasien tersebut diindikasi adanya infeksi virus corona di dalam tubuhnya. Terus jika hasilnya negatif, menandakan bahwa tidak adanya infeksi virus corona. Itulah penjelasan materi singkat dari saya mengenai fermentasi, DNA rekombinan dan PCR. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.